teman-teman, bertemu lagi dengan Lasma dan Joani. Apa kabar semuanya? Hari ini kita punya resep spesial juga ya. Namanya gulai ikan gurami. Ini masakannya juga mudah. Nah, saya berharap teman-teman juga menyukainya ya. Masakan ini campuran dari belimbing bumbunya ada juga ini namanya ada kemangi dan dengan santan yang gurih. Silahkan dicoba ya teman-teman. Yang kita perlukan 7 lombok merah besar, cabai rawit, ada juga bawang merah, bawang putih, 3 kemiri yang sudah disangrai, jahe, ada kunyit yang sudah disangrai, ada juga garam, penyedap rasa, dan ikan guraminya 1 ekor. Selanjutnya kita memerlukan daun kemangi 2 ikat, ada serai 1 batang, saya bagi 2, ada daun salam, daun jeruk, ada lengkuas, ada juga cabai hijau, belimbing wulu yang saya potong-potong seperti ini juga, ada juga santan kara ya, nanti saya campur dengan air. Kita akan memulai memasak, ikuti ya. Kita berikan jeruk nipis kepada ikannya untuk menghilangkan bau amis ya. Kita berikan jeruk nipis ke semua bagiannya, yang sebelah sini, dan kita balik juga biar semua kena. Lalu kita tambahkan garam juga ya, dan kita diamkan selama 15 menit. Ini ikan yang tadi sudah saya cuci lagi, saya bersihkan dan sudah mau saya goreng ya. Memang untuk masak gulai ada juga orang yang tidak digoreng, tapi saya lebih suka digoreng supaya ikannya tetap utuh. Kalau itu kadang-kadang patah, saya kurang suka. Jadi saya akan menggoreng sebentar ya, setengah matang ikan ini sebelum nanti diberikan bumbu. Saya nyalakan kompor dan saya berikan minyak goreng. Sebelum menggoreng ikan, saya berikan sedikit tepung terigu kepada ikannya supaya nanti dia kelihatan lebih cantik ya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa teman-teman, ini opsional aja ya. Ini karena saya suka seperti ini. Kita goreng ikannya. Kita goreng sampai setengah matang aja ya. Nah, kalau ikannya sudah setengah matang seperti ini, kita angkat saja ya. Kita hanya mau mendapatkan kulitnya saja. Ini adalah bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Sekarang kita akan menumis bumbunya ke minyak goreng yang sisanya penggorengan ikan ya, nggak apa-apa. Ini dia bumbunya. Kita masak dulu sebentar sampai mendidih. Nah, sambil itu kita masukkan serai yang sudah dikuprek. Masukkan daun salam, daun jeruk, juga lengkuas yang sudah digeprek ya. Kita masak sampai harum. Kita tumis dulu bumbunya sampai harum semuanya. Kita masak bumbunya sampai benar-benar matang ya. Ya. Dan aromanya ini sudah harum sekali. Jangan sampai bumbunya ada basi bau langu gitu ya, harus matang sekali. Oke, setelah seperti ini kita masukkan air sebanyak 1000 ml ya. Ya, mungkin 850 ml aja ya, nggak usah sampai 1800 ml, yang penting ikannya bisa berenang. Sekarang saya masukkan santan kara ya, karena saya tadi tidak punya santan kental dan encer, hanya punya santan kara. Jadi kalau teman-teman punya santan encer dan kental, boleh dimasukkan yang encer dulu. Tapi kalau saya masukkan santan karanya ya, kemudian setelah ini. Ya, dimasukkan santan karanya seperti ini. Kita aduk-aduk supaya santannya jangan pecah ya. Kita aduk seperti ini pelan-pelan, apinya juga pelan saja. Kita aduk terus sampai santannya semua merata.
Setelah itu kita masukkan garam dan juga kaldu jamur ya, kita masukkan semuanya. Oke, kita aduk dan ini airnya sudah mendidih. Setelah ini kita akan tetap mengecilkan apinya ya, lalu kita masukkan ikan yang tadi telah kita goreng. Ini kita masukkan ke dalam ya, ini ya. Dia berenang mandi. Nah, seperti ini maksudnya saya tadi. Kita yang tahu airnya, yang penting airnya ini bisa tenggelam aja supaya ikannya semua bisa masuk ke dalam ya. Aromanya sudah sangat enak ya. Nah, kita kecilkan aja apinya seperti ini, kecil. Terus kita ini ya, kita buat seperti ini supaya santannya jangan pecah sampai bumbunya meresap. Saya tidak membalikkan lagi ikannya, saya biarkan aja seperti ini sampai dia nanti pasti jadi empuk sendiri juga ya. Oke. Nah, setelah ini teman-teman kita boleh tes rasa ya, cek rasa dulu bagaimana sudah rasanya. Saya rasakan dulu ya, kalau punya saya ini sepertinya masih kurang garam ya, jadi saya mau tambahin dulu. Saya tambahi garam sedikit lagi ya, nanti saya cicip lagi ya sampai terakhirnya. Nah, ini juga sudah maksudnya ini pun sudah matang ya, tapi teman-teman saya mau nunggu sampai 5 menit lagi dengan api kecil supaya bumbunya semuanya meresap ya ke dalam ini, ke dalam ikan-ikannya ini. Lalu saya akan masukkan sekarang cabai hijau ya. Cabai hijaunya saya masukkan semuanya, dan nanti ada cabai rawit yang terakhir dengan kemangi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini setelah 7 menit dengan api yang kecil, tadi saya pelan-pelan terus ini ya, dijaga supaya santannya jangan terlalu pecah. Kemudian kita masukkan cabai rawit ya, yang tadi ada. Ini juga terserah ya, saya suka pakai cabai rawit lagi biar lebih segar. Dan kemudian saya juga memasukkan belimbing wulu ya, ini ada belimbing wulu yang sudah saya potong-potong, masukkan semuanya dan saya aduk lagi ya dengan pelan. Nah, inilah tadi kenapa saya katakan saya lebih suka kalau ikannya digoreng lebih dahulu, karena kalau kita tidak goreng kadang-kadang kita aduk-aduk seperti ini ikannya bisanya jadi patah atau kadang tergores kepada dagingnya sehingga seperti luka gitu. Nah, kalau seperti ini kan ikannya masih utuh, masih cantik gitu. Tapi terserah teman-teman juga ya, kalau ada yang sabar dan bisa nggak harus digoreng juga, yang mana juga yang langsung dimasak juga nggak apa-apa ya, itu opsional. Kita masukkan kemanginya ya, karena saya suka kemangi maka saya memasukkan semuanya ya. Oke, kita buat lagi. Apinya juga masih tetap saya buat tidak terlalu besar ya, sedang dan kecil aja supaya bumbunya bisa meresap. Memang masak gulai ini maunya sabar biar bumbunya meresap dan ikannya sangat enak. Sebelum kompor dimatikan, saya akan cek rasa sekali lagi karena tadi sudah masuk belimbing wulu ya. Bagaimana rasanya? Sudah seger. Pas seperti yang saya harapkan. Ya, ini juga kalau teman-teman mau menambah gula boleh, tapi saya sudah seperti ini aja sudah pas, sudah enak. Nah, inilah dia masakan kita hari ini ya. Kita matikan kompornya. Oke. Ya. Inilah dia teman-teman masakan kita hari ini, gulai gurami istimewa ya. Wah, sudah harumnya enak, bentuknya juga hijau menarik. Kita akan tunggu sebentar baru kita pindahkan supaya ikannya jangan patah ya. Dan inilah dia hasil masakan kita hari ini, gulai ikan gurami spesial. Lihatlah, ikannya sangat cantik, tidak patah ya walaupun lama kita masak. Nah, inilah fungsinya, tadi digoreng dahulu ikannya.
Nah, kalau teman-teman suka, silahkan mencoba resep ini. Juga tekan subscribe, lonceng, dan like-nya. Kami tunggu juga komennya kalau teman-teman sudah mencobanya ya. Terima kasih, sampai jumpa di resep-resep berikutnya.